Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih sehat ya, masih diringankan langkah untuk mendatangi rumah Allah, masih merasa selesa duduk di rumah Allah. Alhamdulillah, nikmat yang tiada tara ya. Kita masih bersama tajuk kisah salihin ya, kisah salihin yang masih terbengkalai meraih tahap nafsu mutmainnah. Macam mana nak menukar tahap nafsu ini? Karena kita sudah banyak bincang tentang nafsu, maka kita kemukakan kisah seorang muallim atau murabbi dengan cikgu. Macam mana murabbi muallim tadi boleh menukar status cikgu yang bermasalah menjadi kekasih Allah. Subhanallah, kita sangat perlu pendekatan ini. Dalam catatan di sini sudah tertulis sebanyak 33 hikmah dari kisah salihin tersebut. Kita sudah bincang dalam 6 ataupun 7 poin. Terakhir sekali kita sebut iman dan kesalehan mencipta kebaikan ataupun keajaiban. Orang tu kalau dia mukmin saleh mesti banyak yang ajaib dalam hidupnya. Mesti ada benda-benda yang aneh. Seterusnya kebaikan dapat melunakkan hati yang keras. Si cikgu tadi ya, cikgu dari yang tak sembahyang, dari yang malas bergaul dengan kawan-kawannya, dari yang berpikiran negatif. Jadilah insan mukmin yang saleh, yang hebat ya, yang jadi pendakwah, ramai orang yang masuk Islam berkat usahanya ya. Kemudian dosa menjadikan ibadat terasa susah dan berat. Memangnya tu ya, dalam buku kesan dosa dalam hidup dibincangkan lebih 30 kesan dosa dalam hidup ni ya, lebih 30 kesan dosa dalam hidup sebagai balasan duniawi terhadap pendosa. Memang susah. Itulah maka kita ya, dididik untuk banyak berdoa, beristighfar. Cantik sekali istighfar yang dibaca dalam khutbah Jumat yang lepas ni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, macam mana bisanya mendoa itu? Kalau berdoa macam mana baiknya berdoa? Lalu Rasulullah mengajar doa, katanya doa kebaikan dunia akhirat. Bila dibaca doa ini, kalau Allah dengar doanya, insya-Allah orang itu akan meraih kebaikan dunia akhirat. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Boleh kita baca Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Rujuk khutbah Jumat yang lepas ni ada tersiar di media ya, dan dalam grup barangkali sudah dikongsi juga doa ini. Alhamdulillah. Baik, mendoakan orang lain termasuk doa mustajab. Kita lihat kepada kisah cikgu ni, muallim dan murabbi. Setelah cikgu yang bermasalah
berjaya dibawanya ke rumah Allah, yang tak pernah pergi masjid sekarang sudah berada di masjid. Sampai di masjid disuruhnya sahabatnya itu di saf depan, dia saf belakang. Saf mereka di sana banyak ya. Kita saf kita kadang satu saf tak penuh. Mereka safnya banyak, mungkin belasan saf, mungkin puluhan saf. Disuruhnya sahabatnya ini di depan, lalu didoakannya antara azan dan qamat. Didoakannya antara azan dan qamat, didoakan orang ini tanpa diketahuinya. Jadi berapa faktor ijabah doanya? Pertama antara azan dan qamat, yang kedua di masjid, yang ketiga orang itu tidak tahu didoakan. Begitulah hebatnya mukmin ya. Begitulah hebatnya mukmin mendoakan saudaranya dengan 3 faktor ijabah. Subhanallah. Di masjid antara azan dan qamat, dan orang itu tidak tahu didoakan. Begitulah sepatutnya bila kita mendoakan orang, mendoakan suami, mendoakan istri, mendoakan anak, cucu dan lain-lain, kita pilihlah faktor-faktor ijabah. Macam kita bila kita berdoa sesudah azan subuh, menunggu qamat, kita berdoa. Contohnya waktu sujud salat sunat qabliyah, kita berdoa di masjid. Berapa faktor ijabahnya? Pertama di masjid, yang kedua dalam sujud, yang ketiga antara azan dan qamat, yang keempat orang itu tidak tahu didoakan. 4 faktor doa mustajab di masjid di pagi hari yang tidak diperoleh oleh orang yang tak ke masjid. Berapa faktor tadi? 1 di masjid, yang kedua dalam sujud, jangan lupa berdoa dalam sujud. Yang ketiga antara azan dan qamat, yang keempat orang yang didoakan tidak tahu. Doakan istri, doakan suami. Bulan Ramadan sudah dekat, ya Allah jadikanlah hati kami suami istri hati Al-Quran. Mulalah membaca Al-Quran. Jadikanlah hati kami hati Al-Quran, contohnya ya. Subhanallah. Kita kena pandai mencari faktor-faktor doa mustajab. Berapa faktor tadi? 4 ya. Bila kita berdoa sesudah azan, menunggu qamat, 1 faktor mustajab. Kata Rasulullah dalam hadis baginda, doa antara azan dan qamat tidak pernah ditolak. Subhanallah. Rugi kalau diam saja. Rugi kalau tak minta apa-apa. Doa antara azan dan qamat tidak pernah ditolak. La yurad, kata Rasulullah, tidak pernah ditolak. Kalau dia dalam sujud, juga doa orang sujud tidak ditolak. Seafdal doa, doa dalam sujud. Yang ketiga tadi dalam masjid. Yang keempat, kita mendoakan, pihak yang didoakan tidak tahu kita berdoa. Terbalik kalau kita berdoa sesudah salat, tapi dalam sujud tidak berdoa. Berdoalah ya. Pilihlah doa yang terindah di hati, untuk orang yang terdekat di hati. Pilihlah doa yang terindah di hati untuk orang yang terdekat di hati. Belajarlah berdoa. Bila lagi ini kita akan masuki bulan doa. Kalau kita berada dalam bulan Ramadan nanti, bertambah lagi dengan faktor bulan suci Ramadan. Subhanallah, subhanallah. Poin berapa tadi? Poin 7, mendoakan orang lain termasuk doa mustajab. Apalagi berdoa di masjid, antara sujud ataupun dalam sujud, dan antara azan dan qamat. Yang berikutnya, upaya dakwah adalah kewajiban individu muslim. Si muallim, murabbi yang baru bertugas di sekolah, dilihatnya ada sahabatnya, rakannya, si cikgu yang bermasalah. Oh, ini kerja saya ini. Ini kerja saya ini. Nah, kita karena melihat kiri kanan, karena melihat sahabat, sanak saudara, siapa yang bermasalah, kita kena bantu. Tengok ayat Qur'annya nanti ya. Ayat Qur'an yang mendorong kita itu karena kerjasama, bahu membahu, membaiki yang tak betul. Subhanallah. Surah yang selalu kita semak,
At-Taubah halaman 198 ayat 71. Ayat lain banyak juga, tapi ini cantik sekali. Ayat semua cantik ya, tapi kita pilih ini pagi ini. Surah At-Taubah halaman 198 ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم اللهم ارزقنا الفوز العظيم اللهم ارزقنا الفوز العظيم. Bila jumpa ayat tentang jannah, tentang fauzal azim, fauzan azimah, minta terus. Ini peluang terbuka. Bila baca ayat-ayat yang indah seperti ini, minta terus. Allahumma rzuqnal fauzal azim. Ayo kita baca ayat terakhir sekali lagi dan diiringi dengan doa ya. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allahumma rzuqnal fawzal 'azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menyokong, ibarat aur dengan tebing. Mukmin lelaki, mukmin perempuan ibarat aur dengan tebing, bahu membahu. Bukan siku menyiku ya. Ada orang siku menyiku. La ilaha illallah. Itu bukan sifat mukmin. Mukmin bahu membahu, jauh dari siku menyiku. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling menegakkan ma'ruf. Ada yang tak sembahyang, dibimbing untuk sembahyang. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Bukan diam saja. Pergi masjid solat balik, bolehkah? Tak boleh. Karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian wa yuqimuna shalah. Salat bukan nomor satu ya. Salahnya di belakang. Nomor satunya ba'dhum awliya'u ba'd, mesti bahu membahu, tolong menolong. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf nomor 2. Nomor 3 wa yanhauna 'anil munkar. Nomor 4 baru salat. Baru salat di belakang. Tengok cantiknya ayat ni. Cukupkah pergi masjid, lepas salat pergi balik, salat balik, tak ada cakap, salam pun tak ada, senyum pun tak ada. Senyum pun susah. Padahal senyum tu sedekah ya, semua tahu. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mentaati Allah dan Rasul. Apa rizalnya? Ulaika sayarhamuhumullah, mereka yang akan beroleh limpah kurnia rahmat Allah. Inilah syarat-syaratnya nak mendapat rahmat.
Inilah kunci-kunci rahmat, pintu-pintu rahmat. Pertama tadi saling bahu-membahu, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang munkar, menegakkan salat dan berzakat, taat kepada Allah dan Rasul. Inilah kunci rahmat Allah turun. Innallaha azizun hakim. Kemudian ada lagi result yang paling besar ayat 72 ni. Tengok. Orang yang demikian tadi sifatnya Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam jannat, surga yang banyak. Tajri min tahtihal anhar. Dalam surga itu mengalir sungai-sungai minuman. Berapa jenis sungainya? Ada dalam surah Muhammad. Nak tahu jenis-jenis sungai surga? Tengok dalam surah Muhammad halaman 508. Sungai-sungai di surga, tengok jenis apa minuman surga itu. Diterangkan dalam surah Muhammad ayat 15 halaman 508. Boleh dibaca. Masalul jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نسأل الله العفو والعافية. Berapa jenis minumannya? Satu, min ma'in ghairi asin. Air, minuman yang sangat sedap ya. Yang kedua, laban, susu. Yang ketiga, khamar, ladzatil lisyribin. Yang keempat, apa? Asal. Yang ketiga asal, yang keempat khamar. Pertama ma, yang kedua laban, yang ketiga asal, yang keempat khamrin. Terbalik ya. Yang ketiga khamar, yang keempat asal. Jenis-jenis minuman surga. Dalam ayat lain banyak disebut anhar tajri, sungai-sungai minuman katanya. Inilah jenis-jenisnya. Subhanallah. Inilah diperoleh oleh yang tersebut dalam ayat 71 tadi. Jannat, surga-surga tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman, khalidina fiha. Kemudian tersedia juga di sana wa masakin thayyibah, istana-istana yang indah. Subhanallah. Fi jannat, dalam surga tersebut, kemuncak nikmat surga apa? Waridwanum minallahi akbar. Waridwan, ini kemuncak nikmat surga ini. Waridwanum minallahi akbar. Ridha Allah itu lebih dari segala-galanya. Bila ahlul jannah diridhai Allah, semua ahlul jannah diridhai Allah ya, itulah kemuncak apa? Nikmat surga. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Kadang-kadang sebagian ayat fauzul kabir ya, fauzan azimah ada juga ya. Inilah dia. Jadi orang beriman tadi dalam poin yang kita bincangkan saling apa? Saling melaksanakan upaya dakwah, karena upaya dakwah itu wajib. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Poin berikutnya, jika Anda ingin baik, Anda harus jinak dengan orang yang saleh, pandai memilih teman. Nak bisa, pilihlah orang yang baik dari kita. Jangan bergaul dengan orang yang sama ataupun orang yang di bawah. Orang tadi macam mana dia berubah dari yang tidak salat menjadi pencinta masjid, menjadi pendakwah, menjadi orang yang saleh yang berjaya berdakwah dengan mendekati teman yang saleh. Berikutnya mungkin poin terakhir pagi ini ya. Perlunya dakwah bil hal di samping dakwah bil maqal. Si muallim murabi tadi bukan cakap saja, dia buat, dia belanja, dia masak, dia hidang makanan, dia cuci semuanya, dia sapu rumah, dia basuh pakaian. Subhanallah, dengan hati yang bersih.
berdakwah dengan perbuatan itu bilhal itu ya. Dakwah bilhal itu dengan perbuatan, dengan perihal. Kemudian baru bil maqal itu baru cakap. Ada dua dakwah ya, dakwah bilhal, dakwah bil maqal. Bilhal dengan buat. Nak mengajak istri mengaji, mengajilah dulu. Doakan istri. Nak ajak suami mengaji, mengajilah dulu. Mengaji dia waktu mustajab, ya Allah. Bukakanlah hidayahmu ke hati suamiku ini, ya Allah. Ke hati anak bina, anak cucu. Begitulah ya. Dakwah ada dua, bilhal dengan perbuatan, dengan praktikal. Bil maqal dengan bercakap. Didahulukan dulu dakwah dengan bilhal dulu. Mudah-mudahan Allah menjadikan dakwah tadi sukses ya. Nanti kita akan bagi nota yang baru yang poinnya sudah bertambah di sini ya. Bila dibaca bertambah lagi poinnya. Sekarang sudah 33. Yang sebelum ini baru 31 ya. Mungkin bertambah lagi nanti untuk kita lanjutkan besok lusa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa qalban khashi'an. Allahumma nas'aluka qalban khashi'an wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir wahfazna min kulli su' wahfazna min kulli makruh wahfazna wahfaz sultanana wahfaz as-sakinina fi hadzal balad at-tayyib ya hayyu qayyum wahfaz jami'al muslimin wal muslimat fi masyarik al-ardi wa magharibiha fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minkum.